Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 1 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku rasa si dia ini ingin sekali menunjukkan rasa cintanya sama kamu karena dia masih merasakan adanya ikatan energi dengan kamu ya. Dia masih merasakan adanya kamu di dalam hidupnya. Ada keinginan untuk jujur, untuk terbuka tentang suatu hal yang mungkin selama ini tuh masih dia tutup-tutupi dari kamu. Dia ingin terbuka, bisa jadi termasuk dalam perasaannya ya, perasaan dia ingin terbuka tentang perasaannya ke kamu. Dan aku lihat di sini dia masih percaya apapun yang terjadi saat ini bersama kamu itu suatu bentuk takdir ya. Memang sudah semesta yang mengaturnya dan dia percaya apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik untuk kalian gitu. Dan sejujurnya di sini dia memang masih passion sama kamu, masih tertarik ya, masih sayang, masih menginginkan kamu. Di sini aku lihat dia adalah sosok seseorang yang masih mudah tergoda oleh, bisa dengan seseorang, bisa dengan hal lainnya. Untuk saat ini aku lihat dia masih menyembunyikan diri dia dari kamu, dan apa yang terjadi padanya itu dia masih tutup-tutupi dari kamu ya. Tapi sesungguhnya dia ini masih sangat-sangat tertarik sama kamu. Dia berharap bahkan saat ini tuh bisa berbagi cerita dengan kamu ya, bisa ngobrol sama kamu, ya bisa menikmati momen bersama seperti itu. Karena kalau aku lihat saat ini mungkin kalian sudah berpisah atau sudah ada jarak di antara kalian. Dia ingin lebih dari sekedar teman. Jadi mungkin terakhir kali hubungan kalian adalah teman, atau bisa jadi kalau misalkan dia nanti ketika datang, dia maunya nggak kamu hanya anggap sebagai teman ya. Mungkin karena kemarin dia pernah buat salah sehingga sekarang sudah putus hubungan, kemudian ketika nanti dia datang, dia berharap kamu tidak hanya menganggap dia sebagai teman, tapi tetap menjadi seorang pasangan gitu ya. You are the best thing in my life, kata dia. Kamu adalah sosok yang paling terbaik dalam hidupnya. Kamu orang yang paling mengerti dia, orang yang paling sayang sama dia, tulus sama dia. Intinya kamu terbaik deh untuk dia gitu ya. Dia tahu semua ini tuh sebenarnya salah dia. Dia tahu banget bahwa selama ini apa yang telah terjadi ini gara-gara dia. Dia tahu itu. Tapi justru malah selama ini dia selalu menyalahkan kamu atas tindakan dia yang salah ini. Jadi aku lihat di sini sudah ada kesadaran diri dan dia sudah ada rasa penyesalan ya. Cuman mungkin memang masih ego aja, masih ego sehingga dia belum bisa mengakuinya sama kamu. Page of Cup. Oke, jadi kalau Page of Cup ini berarti menunjukkan prospek suatu lamaran romantis atau peningkatan, atau ada keinginan untuk ke jenjang yang lebih serius. Ada keinginan dari dia untuk suatu pernikahan dengan kamu. Cuman memang selama ini tuh dia hanya menutup-nutupi perasaan dia, atau dia tidak mengakui perasaan dia sesungguhnya. Dia tidak mengikuti apa yang perasaan dia
inginkan dan katakan. Sehingga kalau sudah ada Page of Cup ini, dia ingin sekali untuk menunjukkan perasaan dia atau mengikuti perasaan dia, dan terbuka secara sentimental terhadap kamu, mengikuti emosi dia yang sebenarnya gitu terhadap kamu ya. Dan aku lihat juga saat ini, aku lihat dia sangat lagi imajinatifnya nih sama kamu ya, banyak banyak ngehalunya, banyak membayangkan dirimu ya, melamunkan kamu di sini. Aku lihat bahkan saat ini tuh lagi sensitifnya dia ya, orangnya lagi sensitif banget. Terus itu lagi ya bergairah. Jadi kemungkinan dia menghayalkan kamu tentang hal-hal yang wow, eksotis yang gitu ya, eksotis atau erotis, nah seperti itu. Intinya yang dalam bentuk gairah gitu ya, gairah seksual yang seperti itu. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, dia itu masih sering stalkingin kamu, masih cari-cari tahu kabar kamu ya, keadaan kamu. Dan sekarang tuh dia melihat kamu lebih menarik gitu ya, lebih menarik, lebih apa ya, ada rasa kekaguman yang dia perlihatkan saat ini terhadap kamu ya, entah apa gitu. Mungkin kamu sekarang lebih bahagia dengan dirimu sendiri, kamu lebih cantik atau lebih ganteng atau bagaimana, tapi intinya di sini ada rasa ketika dia melihat kamu sekarang itu lebih apa ya, lebih mengagumkan, lebih menarik seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia itu masih berpikiran tentang masa lalu dia bersama kamu ya. Dia masih sering kepikiran kamu deh, bahkan aku lihat di sini ya. Walaupun saat ini kalian sudah tidak bersama, walaupun saat ini kalian sudah saling menarik diri ya, sudah tidak ada kabar, tapi aku lihat bayang-bayang kamu itu masih selalu tertanam di pikiran dia. Dia selalu kepikiran kamu terus ya. Bahkan aku lihat di sini belum bisa move on orang ini ya. Aku lihat di sini dia belum bisa move on. Apa ya, dan aku lihat di sini mungkin ada rasa penyesalan ya, lebih ke itu, rasa menyesal karena dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, kurang antusias dalam menjalani hubungan atau effort di hubungan ini selama ini. Jadi ada rasa bersalah gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia masih berpegang teguh deh sama kamu ya, masih belum siap untuk bertemu dengan orang baru atau menjalani hubungan dengan orang baru. Kemudian Ace of Pentacles ini menandakan bahwa hubungan yang stabil ya. Ketika kamu dengan dia itu mau ya untuk memperjuangkan hubungan ini, maka akan ada kestabilan terutama dari materi. Kenapa? Karena di sini Ace of Pentacles itu menandakan kalian itu punya karakter yang sama-sama mau bekerja keras gitu ya. Apalagi di kamu ya, di kamu ini orangnya tuh pekerja keras banget, selalu positive thinking ya. Terus itu penuh dengan semangat ya, pekerja keras, terus itu sangat termotivasi sekali untuk sukses, atau saat ini kamu mungkin sudah sukses ya, karir, keuangan, finansialmu sudah stabil. Bahkan aku lihat di sini apa namanya, kalau tentang masalah keuangan tuh ya nggak berat-berat amat sih, standar biasa aja gitu ya, nggak neko-neko juga tentang karir, keuangan kayak gitu. Terus kalau misalkan dari dia ini memang kalau bekerja iya mau-mau aja, cuman kadang suka ini aja, kadang suka cepet capek gitu ya, jadi suka tiba-tiba apa sih, kayak males ya gitu. Nah, dengan adanya kamu di sisi dia, dan kalau misalkan kalian mau gitu ya memperjuangkan hubungan ini, kamu itu selalu memotivasi dia sehingga dia pun akan lebih semangat lagi gitu. Orangnya memang harus dipacu dengan suatu support atau motivasi ya, agar dia itu lebih semangat kayak gitu. Memang orangnya seperti itu. Nah, ketika dia ketemu dengan kamu memang orangnya support banget gitu kan, support sistemnya dia. Jadi di sini makanya dibilang kestabilan terutama dari keuangan
gitu ya. Karena sebenarnya dia dan kamu itu orang yang pekerja keras, cuman kalau dia itu kadang suka apa ya, suka bosen mungkin ya, suka bosen ya sebutannya, suka bosenan kayak gitu, sehingga butuh motivasi. Nah, sedangkan kamu itu paling suka untuk memotivasi seseorang atau memotivasi pasangan untuk tetap bersemangat ya, berkembang seperti itu. Terus juga di sini kalau aku lihat baik kamu ataupun dia sebenarnya masih sama-sama memiliki perasaan yang sama gitu ya. Masih ada dedikasi di sini, masih ada rasa cinta yang permanen di sini aku lihat, dan masih ada keyakinan tentang perasaan atau tentang hubungan ini sebenarnya. Ya, jadi makanya di sini masih ada chemistry, berarti antara kamu dengan dia itu masih ada ikatan yang kuat gitu loh. Ya, kamu masih sering kepikiran dia, dia pun sebenarnya masih sering kepikiran kamu gitu. Bahkan kalau misalkan selama ini atau kemarin kalian berpisah itu karena ada suatu masalah, maka si dia ini ingin datang lagi untuk membicarakan masalah yang sempat terjadi di antara kalian. Dia ingin menyelesaikan masalah yang sempat membuat hubungan kalian akhirnya hancur seperti ini gitu ya. Dia akan datang lagi untuk memperbaiki hubungan dan masalah yang pernah terjadi di antara kalian. Terus itu juga dia ingin sekali mendapatkan perhatian kamu lagi. Bahkan sebelum dia datang, untuk saat ini dia itu masih cari cara atau metode bagaimana cara berkomunikasi yang intens dari waktu ke waktu agar komunikasi itu tetap berjalan gitu ya, nggak cuman on off doang komunikasinya. Terus itu memang orang ini agak toksik sih ya. Memang selama ini orang ini agak toksik. Cuman aku lihat di sini dia mau loh. Dia mau loh untuk menghilangkan sikap toksiknya dalam kehidupan romansa kalian. Ya, karena di sini dia sudah melihat bahwa banyak sekali masalah yang telah dia timbulkan gitu ya. Dan akhirnya justru malah melukai hati dia, akhirnya dia putus sama kamu, akhirnya dia hubungannya tidak berjalan dengan baik. Jadi di sini ada kesadaran diri gitu ya, ketika dia tahu ini semua salah dia gara-gara dia yang punya sifat yang toksik gitu kan, tingkah laku yang toksik. Akhirnya di sini gara-gara ketoksikan aku, hubungan ini jadi berakhir, hubungan ini jadi penuh dengan penderitaan gitu. Sehingga aku lihat di sini dia ada keinginan untuk memperbaiki diri. Dan Queen of Cups itu melambangkan tentang stabilitas secara emosional dalam penyatuan. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia ingin datang lagi ke kamu untuk menstabilkan hubungan kalian, ingin lebih perhatian, ingin memenuhi atau melengkapi atau apa sih namanya sebutannya? Memperbaiki, ya, membangun kembali hubungan yang lebih nyaman kayak gitu ya, lebih optimal seperti itu. Dan kalau aku lihat juga di sini itu semua bisa terjadi ya, itu semua bisa terjadi kalau misalkan si dia ini mau jujur. Nggak cuma dia sih, nggak cuma dia tapi juga kamu. Kalian berdua ketika nanti dia datang, cobalah untuk jujur satu sama lain, sama-sama terbuka tentang perasaan satu sama lain. Kalau memang masih cinta, tunjukkan bahwa kalian memang masih sama-sama cinta. Tapi kalau enggak, ya udah diakhiri gitu. Karena kalau aku lihat di sini, entah ini kamu atau dia, itu masih ada seseorang yang sering menutup-nutupi perasaannya terhadap pasangannya kayak gitu, sehingga inilah yang sering membuat kalian itu salah paham, dikira nggak sayang, dikira nggak cinta, padahal sebenarnya cinta, karena nggak menunjukkan perasaan sesungguhnya sama pasangan kayak gitu ya. Dan memang kamu ini berdealing dengan seseorang yang pendiam atau pemalu. Nah, mungkin bisa jadi dia inilah yang selama ini menutup-nutupi perasaan dia sama kamu, nggak jujur sama perasaan dia terhadap kamu gitu ya. So, kalau aku lihat di sini, cobalah untuk nantinya terbuka ya, terbuka, jujur tentang perasaan sendiri. Terus itu cobalah untuk setia ya, kalau aku lihat di sini, karena kan dia ini gampang banget tergoda ya dengan seseorang atau sesuatu gitu.
Terus itu cobalah untuk konsisten dengan hubungan ini kalau memang masih mau dilanjutkan. Karena di sini masih ada Page of Wands juga dan ini reverse, berarti orangnya itu jiwanya petualang. Dia itu orang yang punya jiwa bebas ya, sehingga dia masih banyak ingin mengeksplor dunia ini ya. Cuman hati-hati bagi kamu kalau memang masih ingin menerima dia, wanti-wanti banget karena jiwa dia masih punya jiwa bebas. Kalau misalkan dia nanti datang tapi ternyata di sini dia tidak konsisten dengan kejujuran, keterbukaan dan kesetiaannya sama kamu, hati-hati aja karena di sini masih ada jiwa bebas, Page of Wands ya, masih ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, termasuk mengeksplor wanita atau pria di luar sana gitu ya. Nah, di sini masih ada flirt di kartu ke-6, kemudian di sini Page of Wands. Dia tahu itu semua salah dia karena dia gampang banget tergoda atau karena dia itu punya jiwa ingin mengeksplor dunia, sehingga dia tahu kalau itu semua salah dia ya, menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Pihak ketiga itu nggak hanya tentang pasangan lain ya, bisa juga pekerjaan, orang tua, keluarga, atau hobi, teman. Nah, seperti itu juga bisa jadi pihak ketiga. Jadi masih ada flirt dan kemudian ada Page of Wands. Jadi kalau aku rasa dia masih ada kemungkinan ya mengeksplor wanita atau pria di luar sana atau mengeksplor pekerjaan, sehingga kamu mungkin akan terabaikan kembali ya. Buatlah menjadi jelas apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau, apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Cari jalan tengahnya agar dia tidak semena-mena lagi, agar dia tidak seenak jidat ya datang dan pergi, karena itu jiwa bebas, masih suka berkelana, masih suka apa ya, suka-suka dia mengeksplor dunia gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Ini alfabetnya, bisa jadi nama kamu, nama dia, inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan pada dia. Oke, kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.